wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin iku ya jin. Apa namanya jin? Jin iku lho. Apa ya? Enake di mana nih? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin? Soal mana jin? Apa kan jin ya? Koncomu apa? Apa jin itu? Kau mana nih? Apa masuk? Apa jin itu? Apa gimana? Hah? Jin. Oh, right. Iya ya jin, jin. Tak terang no ya, ben rodok pinter. Jadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, simbo ilingi. Nah, nanti ada ayat loh, wa minas sayati ini. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun itu maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang dibolak-balik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak bolak-balik jenenge di kolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini, atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nah pas dosa lali pangeran, nah pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon, ngono ya. Buat ini penting tenan, dan sampai nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti orang surat nopo jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya pemiduannya turunannya wis ngono ae. Setan mbek jin hubungannya itu turunan apa kanca pemisanan? Apa demenane orang wae kok sembrono. Mergo ora tau akad nikah wae apa setan mbek jin hubungane apa Mas? Gak roto ya? Nah itu problem kita. Nah, caranya ngorek problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik, para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Gayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu muni a'udzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya ya. Lagi rangennya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, kenapa? Kayak asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga kalau ngono ngakal wasu. Nah itu resiko disiplin logat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari itu. Mau tidak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, kan Nabi nanya lo ya Fir'aun hadil ummah, Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih, nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi sih Dajjal ya iki. Pada. Nah, itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Nah ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua, ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, ya, riskan
Rubah-rubah. Kayak gini loh. Rai ini Mustafa bahasa Arab ya? Enggak, rai loh dasar. Wajah kan? Barang yang ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikul liwijatun wa mual dianggap barang yang ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah. Rai yo wajah. Barang yang ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul apa? Lu betul. Biasa cara pausi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Ya mergo go guri, mlane darani kubur. Ya anak barang wong lanang kok ngarep darani kubur. Tapi dari awal kubur ya maknane ngarep. Kubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur itu artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan fakul dubura kulli sholatin. Terus malah kok Fauzi mau. Ya. Nah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat atau kayak mana nih Fauzi? Terus ada lagi makna kuburan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 ya, walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kulla syai'in kuburan. Ini maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in kuburan. Maka liyu'minu. Maknanya kuburan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngepar tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena enggak kelihatan. Kan materinya kan jin nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihi lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan ini bukan. Setan ini mana nih? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang merusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ora salat ya setan, pemabuk ya setan. Ora kowe. Juga ten tapi atuh agama ya setan. Gayane khusyuk tapi atuh agama ya setan. Nah iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Diganti Nabi tau ditamani wong kafir. Wong cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah Nabi kan diangel lugu saya, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni langsung orisinil kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Ali jae sikile mangkat sitok. Diangkat Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo langsung goblok. Ngono jare balam merah tok langit ki ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare sitok. Oh setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing dadekne agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa lidah. Kayak presiden nak prihatin, jare sing seneng presiden, wah bagus presiden prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jare kira seneng, prihatin terus gak dijawabane kan bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngopo prihatin. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi sing digaji untuk fasilitas itu rembukan bareng-bareng, wong bingung. Bener di. Bener di. Hah?
Lah kok omongan iso diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi semenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok ndet. Hukum mbok digoda ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Pengira sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusyuk ora iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ora iso mikir. Akhirnya dia jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa apa? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik bukan ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora, wis tuwa didulang." Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon sholat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon sholat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan-jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lah iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga jadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lah itu disebut wa idza badalna ayatan makana ayah, terus dikai jumlah mu'taridah wa wau a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gaya ketetapan hukum, terus getun atau evaluasi, kemudian dirubah lagi. Nah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah personeng azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajarnya nasa mansuh angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya usah. Poso kan selesai. Ajaran Islam karena lemah ya usah perang, sedikit modal loh. Barangnya Madinah kuat kalau dilarani ya perang. Kan ya normal Pak. Susahnya apa nganalisis nasa? Cilik ya normalnya cilik digandeng. Paling tua. Buat no corok no, tua aja gandeng. Itu nasa mansuh atau normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk analisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil mohon kula baleni malih. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Jadi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Dan itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi kurang ajar ya. Setan. Nah, itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas maknane apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim jadi satu ganti auzubillahi min nafsi. Ya auzubillahi min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marahi donga kuwe Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki kowe diwari auzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku mergo apa? Mergo setan. Lah ya setan manusa. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan jadi usaha kita atau enggak? Saken ta enggak? Kromosone bodoh kok. Tidak mikir, wah dia ini waduh dijak wiridan sofa kok seneng.
Jak wiridan mlebu swarga seneng. Jak mikir mau hadap buku. Apa Mas? Jin be setan itu habitat gak? Cara gene padha. Kok karo anak benten. Kalau misalnya jin Aladin, ambek iblis itu ponakan atau peminduan atau misalnya jin yang terkenal loh, sini TV oh setan sing iblis. Iblis be setan tuh Mas. Kok orang nak iblis? Hah? Ceritanya? Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya, kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek disebut setan. Mulanya disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mohon terus. Lumayan toh jadi ahli tafsir ya. Ngaji saulan pisan nang alim gak kondang tapi ya. Orang ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Orang mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Mufassir. Soalnya keren nah. Kula nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng sebelah kiri gak ada calon. Ya rata-rata ya maca kitab saged. Nah teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan-bodoni wae kula. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Nah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dadi namane iki kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo asimane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge Majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijene kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan to? Dong. Yes, kalau mending kita antara era karuan yes. Mustafa ngenyawang pengang. Ini kasus no, pelecehan itu. Ya, ini pencemaran nama baik. Satu kasus no, pengacara banyak. Satu kasus no. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Nah, tapi ngacara nong soleh dosa gede maksud. Dibuang karena iktifak no. Halil muttaqina wa ghairihim bidalil qauli ta'ala hudal linnas. Oh pinter iki. Enggak tahu mikir ngono. Ayo Quran ini petunjuk bagi sing takwa. Kowe ini kan takwa juga jalalan ngalor ngidul go sawu. Hasil untuk surat Zumar no. Menculan kan, no. Misalnya menculan. Aku lah boten urut. Misalnya sampean ke aku urut to. Maca urut. Ketika ada ayat hudal linnas berarti sing ilmu takin itu sing iktifa ilmu takin wa wirihim bidalil qauli ta'ala. Tapi kiai sing bali kaya kowe ya malah diwalik hudal linnas wal murad al muttaqun li annahum al muntafi'un nabi. Harus. Apa gunane nas sing gak tau manfaatno Quran? Jadi nas sing umum ditaksis ilmu. Mergo sing ora manfaati Quran muttaqin ki milih di cara partai loro. Milih sing bab iktifa apa milih sing ditaksis? Nah, ya, mikir mati saya. Jadi orang goblok itu benar. Soalnya ilmu takin kasih hati apa, no? Pokoknya mau surat Baqarah orang kena santai tuh semua. Amit tenan. Mau coba ki arang melarat. Malah roti aja rada kurang ajar. Ku yang berisi iso mau coba arang mati, lagi iso mau coba mati.